Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Redi Asisi, Muhammad Naufal, Giovanni Al-Aziz, Yogi Agitio, dan Khairul Amir siap mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian topik. Menurut KBBI, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya, atau bahan diskusi. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dari kedua definisi di atas, kita dapat melihat adanya persamaan dari topik, yaitu pokok pembicaraan atau secara bebas dapat juga kita artikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik lebih terbatas dibandingkan tema, namun tidak juga terlalu sempit seperti judul. Pengertian tema. Menurut KBBI, pokok pikiran berarti dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani, yaitu kitenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Melihat kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tema ini bersifat umum dan luas, karena tema masih berupa dasar cerita yang perlu diuraikan lagi. Tema yang bersifat luas ini dapat dipersempit dengan adanya topik. Berikutnya ada pengertian judul. Menurut KBBI, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan, cerita, drama, dan sebagainya, atau yang disebut juga tajuk. Dari pengertian KBBI tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Berikutnya ada perbedaan antara topik, tema, dan judul. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita, inti utama atau pokok dari seluruh tulisan yang hendak disampaikan dan bisa diuraikan. Topik adalah pokok dan dasar diskusi, bicara, atau ceramah yang disesuaikan dengan tema. Sedangkan judul adalah kepala karangan dari tulisan. Tema memiliki cakupan yang lebih luas daripada topik, sehingga judul adalah cakupan yang lebih sempit. Ya, berikutnya pertimbangkan dalam menentukan tema. 1. Tema atau topik. Penelitian hendaknya menarik perhatian masyarakat dan memiliki nilai guna bagi kehidupan masyarakat. 2. Tema atau topik yang diangkat hendaknya merupakan tema atau topik yang dapat diteliti dan dapat dicari datanya di lapangan. 3. Hasil penelitian hendaknya dapat dimanfaatkan baik untuk memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektivitas kerja, serta dapat menyumbangkan beberapa solusi terhadap permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 4. Topik atau tema penelitian hendaknya merupakan suatu hal yang baru sehingga kegiatan penelitian bukan merupakan kegiatan yang mubazir, termasuk untuk menghindari diri dari plagiatisme. Lalu, cara menentukan judul yang baik. 1. Buatlah kerangka tulisan Anda. Judul adalah hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca, namun umumnya adalah hal terakhir yang ditentukan oleh penulis. Anda mungkin tidak akan benar-benar tahu isi esai hingga Anda benar-benar menuliskannya. 2. Identifikasi tema-tema besar dalam karya Anda. Umumnya, karya non-fiksi memiliki sebuah argumen. Catat 2 atau 3 poin utama yang hendak Anda buat. 3. Pertimbangkan target pembaca Anda.
Selanjutnya, keempat, pikirkan mengenai fungsi judul. Judul berguna untuk memprediksi isi esai, menunjukkan gaya atau kecondongan sikap makalah, memasukkan kata kunci dan menarik perhatian. Kelima, putuskan antara judul deklaratif, deskriptif, atau integratif. Saat Anda memilih salah satu darinya, biarkan jenis informan apa yang hendak disampaikan pada pembaca. Keenam, hindari judul yang terlalu panjang. Untuk pekerjaan non-fiksi, judul harus menyampaikan informasi penting, kata kunci, bahkan metodologi, namun judul yang terlalu panjang bisa memberatkan dan menyulitkan pembaca. Selanjutnya, 7. Carilah ide dalam tulisan Anda. Baca ulang karya Anda untuk menemukan kalimat atau frase yang merujuk pada pokok bahasa Anda. 8. Periksa ulang sumber-sumber yang digunakan. Cara kutipkan dari sumber-sumber yang dipakai untuk mendukung argumen Anda agar menarik perhatian pembaca. 9. Buatlah daftar kemungkinan judul. Dengan mendata tema, target pembaca, frasa, dan kutipan yang dibuat dalam langkah sebelumnya, cobalah pikirkan tiap kemungkinan judul, kata, dan frasa. Selanjutnya 10. Hormati kaidah. Disiplin ilmu yang berbeda seperti ilmu alam, sosial, atau seni memiliki aturan berbeda mengenai judul. Jika Anda memahami spesifikasi yang diminta, ikuti petunjuk sesuai permintaan. Baca ulang karya Anda untuk menemukan kalimat atau frase yang merujuk pada pokok bahasan Anda. Contoh judul skripsi dalam bidang yang kami geluti saat ini. Pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi terhadap produktivitas karyawan. Pengaruh kualitas layanan dan nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.